Ibu ambil di LKS aturan rantai itu di halaman 51 materinya mulai. Kemudian kita coba soal uji kompetensi 3-nya, soal nomor 1 itu adalah fx sama dengan sin kuadrat 5x. Nah, ingat bentuk pangkat seperti ini adalah sama sebenarnya dengan sin 5x kuadrat. Jadi kalau kita menemukan bentuk persamaan trigonometri yang seperti ini, masih ingat, sehingga penurunannya ini itu akan sama seperti waktu turunan fungsi aljabar U pangkat N. Kita akan turunkan, berarti kita akan menurunkannya mulai dari pangkat. Pangkat dulu, yang lainnya tetap. Ini ke depan 2 sin 2 kurang 1, di sini kan 1. Nggak usah kita tulis, atau ibu rubah pangkatnya biar lebih besar, biar kelihatan. Pangkat 4, anggap saja pangkat 4, berarti ini bentuknya sama seperti ini. Kita mulai turunkan dari pangkat, berarti 4 sin, konsep turunnya tetap sama, berarti itu jadinya pangkat berapa di sini? Pangkat 3. Pangkat 3. Ini tetap. Nah, jadi kita baru turunkan pangkat. Baru pangkat ini saja kita turunkan. Baru ini. Berikutnya, kita akan menurunkan bagian ini, sin. Turunan sin? Cos. Ya, berarti tinggal kali cos 5x. Dah. Sekarang kita giliran menurunkan ini. Turunan 5x. 5. Turunan 5x berarti 5. Sehingga turunannya menjadi, bawa ke depan ya, 4 kali 5, 20. Sin pangkat 3 5x kali cos 5x. Bagaimana? Untuk yang ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, yang agak panjang, coba kita ambil soal yang nomor 5, kita modifikasi dikit. Fx sama dengan, di sini tangen pangkat 3, ibu ambil 2. 2x. Ayo kita turunkan bersama-sama. Nah, apa dulu? 3. 2. 3 kali Tan pangkat 2. Iya, tan pangkat 2. Di sini? 2x. Iya, lanjut. Dikali sekan min Kali sekan kuadrat. Iya, sekan kuadrat X2x. Nah, ingat turunan tangan tuh sekan kuadrat ya, walaupun dia enggak tangan aja tapi turunnya di sekan kuadrat ya. Kali 2 Iya. kali 2. Jadinya 6 tangan kuadrat 2x kali sekan kuadrat 2x. Udah ya? Langkahnya tetap seperti itu saja kok.
Daripada nanti misalkan U-nya ini, turunan U ini, itu agak ribet jadinya. Malahan lebih sederhana, berarti kita akan mulai dari pangkat, kemudian fungsi trigonometrinya, kemudian baru bagian aljabarnya. Kira-kira bisa nih? Sudah? Udah, Bu. Untuk itu udah, Bu. Nih, berarti tinggal kalau nanti diminta nilainya kan tinggal masukkan nilainya, kalian bisa lihat di tabel kan. Dicoba aja, Bu. Oke, kita coba. Misalkan di sini kita mau hitung berapa derajat. Berapa? 30. Kita coba 30. Berarti 6 kali tangan kuadrat 30 kali 2. 60. 60 derajat kali sekan kuadrat 60 derajat. Berarti 6 kali, Ibu keluarin dulu kuadratnya ya biar kelihatan nanti. Bahwa yang kita hitung duluan itu adalah tangan 60 baru dikuadratkan. Karena itu makna dari tangan kuadrat 60. Ayo, berarti tangan 60 berapa? Akar 3. 3. Berarti akar 3 kuadrat. Terus sekan 60. 2. Udah. 6 kali 3 kali sampai 4. Nah, jadinya berapa? 12 kali 6? 72 ya? Udah. Itu aja. Tinggal karena boleh lihat tabel, tapi nanti untuk pasnya usahakan sudah hafal tabelnya. Pertama kuadran 1. Bagaimana? Bisa ini dipahami? Bisa, Bu. Nah, nanti kalau misalkan dia dalam radian, tinggal konversi aja ke derajat dulu kalau emang lebih nyaman pakai derajat, atau tabelnya kamu punya dalam derajat. Kalau semisal ada V per 2 itu berarti 180 dibagi 2 dulu ya, Bu? Boleh, kalau sebenarnya bentuk umum untuk satuan sudut itu yang umum dipakai itu dalam radian. Tapi karena kita mengenalnya dalam derajat terlebih dahulu dan sudah terbiasa dalam derajat, boleh saja silakan konversi ke derajat dulu. Kalau memang biasa zaman kerja di derajat. Ada lagi? Untuk nyari turunan kedua itu, Bu, di kemonotonan fungsi. Turunan kedua kamu pakai waktu di kecekungan. Untuk kemonotonan kita masih pakai. Berarti ini turunannya sudah ya? Sudah. Kita ke aplikasinya sekarang. Berarti untuk aplikasi gradien dan persamaan garis singgung, ada masalah? Untuk gradien persamaan dan persamaan garis singgung. Ada? Gradien kalau di LKS itu ada di halaman 61. Gradien dan persamaan garis singgung. Ada yang ingin ditanyakan tentang gradien? Nanti untuk yang menggunakan turunan pertama itu
menentukan gradien, itu menggunakan turunan pertama, kemudian menentukan titik stasioner, itu masih di turunan pertama, kemonotonan, itu turunan pertama juga, kemudian kalau kecekungan, itu kita bisa gunakan turunan kedua, menentukan maksimum minimum itu bisa turunan kedua, bisa juga dengan turunan pertama. Oke, untuk aplikasi turunan, bagian mananya yang ingin ditanyakan dulu? Ayo, yang mana untuk di aplikasinya? Ini yang shift 1 semua ya? Iya, Bu. Ini. Ayo, Kas, yang mana? Kang Kas? Yang di waktu nyari Y min Y1 sama dengan M, X min X1. Oh, persamaan garis singgungnya. Berarti untuk mencari gradiennya sudah paham? Udah. Nah, kalau kita sudah ketemu gradien, menentukan persamaan garis singgungnya itu tinggal masukkan ke fungsinya saja. Misalkan kita sudah cari gradien dulu ya. Berarti kita sudah cari gradien misalkan dulu. Ibu langsung ke mana ya? Di uji kompetensi 7 halaman 63 Ibu ambil soal yang nomor 5. Di sini misalkan diketahui fx-nya itu adalah min 2 cos 3x. Kita diminta menentukan persamaan garis singgungnya di titik pi per 4, akar 2. Nah, diawali dengan mencari gradien. Untuk mencari gradien berarti kita harus tahu turunan pertamanya dulu. Turunannya ini min 2 cos 3x apa jadinya? Min 2 Min 2 kali 3 kali 3 sin 3x kali? kali min sin 3x. Iya, min sin 3x. Berarti 6 6 sin 3x. Iya. Nah, gradiennya itu adalah nilai turunan pertamanya di X sama di X yang diminta. Nah, di X yang diminta berarti di sini di pi per 4. Ingat ini X, Y. Di pi per 4 berarti 6 sin 3 kali pi per 4. Jadinya 6 kali sin 3 per 4 pi. Kalian mau di radian apa derajat ini?
Kalau derajat berapa ini? 3/4 pi? 135 derajat. Iya, 135 derajat. Berarti sin 135 derajat. Setengah 1/2 akar akar 2. 2. Akar 2. Berarti nilainya ini adalah 3. 3 akar 2. Nah, ini gradiennya. Itu gradiennya. Tinggal sekarang kalau untuk membawanya ke persamaan garis singgung, ingat kan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini Y1, ini X1. Jadinya Y min akar 2, M-nya kita sudah punya. 3 akar 2, X, X1-nya adalah pi/4. Jadi tinggal masukkan saja. Ini 3 akar 2X, kemudian kali ke sini itu adalah jadinya 3/4 akar 2 pi. Bisa dimengerti ya? Sampai sini? Kita hanya mengalihkan ini. Itu saja. Bisa? Bu, itu 3 akar 2X apa tetap 3 akar Oh. 2 aja? Iya, ada X-nya. Iya, iya. Ya, betul ada X-nya di sini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oh, iya, tinggal kita memindahkan min akar 2 ini. Jadinya 3 akar 2X min 3/4 akar 2 pi. Ini min akar 2 jadi? Plus akar 2. Iya. Udah kan? Udah, Bu. Itu sudah. Ini gradien dan persamaan garis singgung. Berikutnya, apa lagi? Lu Putri, apa lagi lu Putri? Ayo, Kecekungan, Bu. kecekungan. Udah terakhir, berarti kemonotonan sudah. Karena kalau kita bahas nanti itu kita akan gunakan turunan kedua. Jadi yang turunan pertama ini, gradien dan persamaan garis singgungnya, kemudian kemonotonan. Kemonotonan berarti sudah. Bisa di-skip. Kemonotonnya yang di mengujinya itu, Bu. Oh, kemonotonan yang di mengujinya. Kita masih pakai yang ini aja ya. Min 2 cos 3X. Mudah-mudahan gampang nih. Fx kita punya min 2 cos 3X. Kemudian turunannya kita sudah punya berapa tadi? 6 sin 3X ya. Turunannya yang tadi 6 sin 3X. Nah, untuk menentukan stasionernya, sebenarnya kita mencari kemonotonan itu yang kita uji adalah di mana fungsi itu stasioner atau diam. Jadi, hal itu bisa dicapai jika turunan pertamanya itu adalah sama dengan 0. Jadi di sini 6 sin 3X sama dengan 0. Kita sama bagi 6. 0 bagi 6 tetap 0. Kita menuju ke persamaan trigonometri ini. Sin berapa? 0? 0. 0 derajat. Yang pertama berarti 3X sama dengan, ingat untuk persamaan sin kan
A plus K kali 360 dan 180 min A plus K kali 360 atau di kuadran 1 dan kuadran 2 itu aja. 3X 0 derajat plus K kali 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan 0 derajat plus K kali 120 derajat. Untuk K-nya 0 enggak bisa, berarti kita batasi ya biar enggak panjang. 0 kurang dari X kurang dari 180 saja, biar pendek. Jadi untuk K0 kan tidak bisa, bisa. Untuk K0 berarti X-nya berapa? X1 0 derajat ya. Ya. 0 derajat. X2-nya 120. 120 derajat. Kalau K-nya 2, 240. 140. lebih, enggak kita pakai. Yang kedua, berarti 3X sama dengan 180 min A, 180 min 0 berarti ya. Karena A-nya kita di sini adalah 0. derajat. Oh, kita langsung ke X. Sama-sama bagi 3. Berarti X sama dengan 60 derajat. iya. Jadi untuk K0, nanti X2 ini kita lanjut saja. X3-nya berarti 60 derajat. Kalau K-nya 1, X-nya 180. Berarti semua bisa masuk. Udah lebih nggak bisa lagi. Nah, nanti kalau kita mau mencari titik stasioner, disinilah akan terjadi stasionernya di 0 derajat, 120 derajat, 60 derajat, 180 derajat. Di sana akan terjadi titik stasionernya. Ini yang merupakan X-nya. Nah, ini merupakan X-nya. Kemudian untuk karena titik kita harus nyari Y. Y-nya itu nanti sama dengan ini. Nah, kita masuknya ke fungsi awal. Asal dah nilai fungsi, itu masuknya ke fungsi awal. Berarti kalau kita mau ke stasioner dulu dari sini. Ini stasionernya. X sama dengan 0 berarti Y-nya itu akan sama dengan min 2 cos, ingat ini Y-nya ya, fungsi awal. Cos 3 kali, berarti min 2 cos 0. Cos 0, iya jadinya min 2. Bisa ya, langsung ya. Kemudian X kita urut dari yang terkecil 60 derajat. Berarti Y-nya min 2 cos 3 kali 60. Min 2 cos 180. Berapa jadinya? Min 1. 1. Berarti min cos 180 min 1 ya. Min 1. Ya, Bu. Berarti min 2 cos 180 jadinya 2. 2. Nah, Bu langsung saja di sini. X 120 derajat.
120 kali 3, 360. Cos 360. Min setengah. Cos 360 berapa, Kak? 1. 1. 1. Oh, 1. Berarti min 2 kali 1. Min 2. Min 2. Kemudian yang terakhir 180 derajat. 180 kali 3. Berapa itu? 520. Berarti 360 tambah 80. 540 ya? Ya. 540. Cos 540. Sama dengan cos 180 berarti. Cos 180 itu min 1 ya? Min 1. Ya. Berarti 2 jadinya lagi ya? Ya. Nah, berarti kalau ditanyakan titik stasionernya, dari sini kita punya 0 derajat, min 2. Dari sini kita punya 60 derajat, 2. Kemudian di sini 120 derajat, min 2. Dan 180 derajat, 2. Ini titik stasionernya. Kalau nilai maksimumnya berapa jadinya? Ingat, nilai fungsi itu adalah Y-nya. Nilai maksimumnya berapa? Berapa jadinya? Maksimum berarti yang terbesar. 180. Nilai dari nilainya, dari Y berarti. 2. 2. Minimumnya? Min 2. Iya. Min 2. Maksimumnya 2, minimumnya min 2. Udah kita bisa. Jadi maksimum minimum bisa kita cari dengan turunan kedua, bisa juga dari ini turunan pertama ini. Jadi ini titik stasioner ini ya, semuanya ini. Ini titik stasioner. Berarti ada 4 pada interval 0 sampai 180 derajat. Dengan maksimum di 2 dan minimumnya di min 2. Sampai sana bisa dipahami dulu? Bisa. Nah, sekarang baru kita ke monotonan biar sekaligus. Untuk kemonotonan kita punya X-nya 4 ya, stasioner di 4 nilai X. Kita akan lakukan pengujian. Untuk pengujian. Nah, kita keempat titik yang kita punya tadi itu kita substitusikan ke sini. Termasuk nanti ini kebetulan batasnya juga termasuk. Masuk dalam ini. Kita batasnya kan dari 0 ke 180 derajat. Kebetulan 0 dan 180 derajat itu ada di sini. Tapi seandainya nanti dari perhitungan anak-anak ternyata batas itu tidak ada di nilai X, berarti nanti tetap ditulis batasnya. Batas kiri, batas kanannya. Misalkan kalau di sini Ibu rubah dari 0 sampai 360, berarti tetap kita tulis 0 360 ditambah dengan nilai X yang kita dapatkan. Berarti di sini 0. Nah, ini termasuk dia. Kemudian ini 180 ya. Kita hanya sampai 180. 180 derajat. Nah, kita ke 4 titiknya lagi 2 berarti ya. Yaitu 60. Benar? Apa tadi? 60 derajat, Bu.
Oh ya, 60 dan 120. derajat dan 120 derajat. Nah, ini berarti untuk min atau plus ini tidak akan menentukan karena di sini akan dia bernilai 0. Stasioner dia di sini. Untuk pengujian kita akan mengujinya keturunan pertama. Kita bisa ambil dari sini, kita mau ambil berapa? 30 derajat. 30 derajat, berarti yang kita hitung adalah turunan pertama fungsinya di 30 derajat. Berikutnya 80. 80, coba bisa yang biar, karena kan ada sin 3x ya. Sin 3x turunannya. Biar 90. 90 boleh. Atau bisa enggak kalian melihatnya nanti, atau coba Ibu tunjukkan. Tadi Tangkas bilang 80 ya? 9. Enggak, biar maksudnya enggak istimewa. Biar kita coba yang tidak istimewa sudutnya. Ayo di sini. 150. 150. Nah. Berarti ini yang kita hitung. Yang ini adalah, jadi enggak selalu yang istimewa ya. Coba kita hitung sekarang. Turunan pertama nilainya di 30 derajat. Kita punya, ingat turunan pertamanya, kita lihat kembali, adalah 6 sin 3x. 6 sin 3 kali 30 derajat. Sin 90 derajat. 1. Berarti 6. Positif ya. Dah bisa kan menentukan positifnya dulu. Lebih dari 0 positif dah. Kurang dari 0 negatif. Itu saja untuk menentukan tandanya. Bisa di sini? Bisa, Bu. Berikutnya. Di 80 derajat. Oh, 80 derajat istimewa jadi tidak. Coba. 6 sin berapa jadinya ini? 3 kali 80 derajat. Istimewa jadinya ya. 240 ya. 240 itu ada di kuadran. Berapa? Kuadran 3. Kuadran 3. Sin di kuadran 3 bagaimana? Ini setengah akar 3. Atau nilainya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Ini negatif, ini positif, di sini pasti hasilnya Negatif. ya udah. Ini maksud Ibu. Biarpun nanti misalkan bukan sudut istimewa, tapi kamu bisa lihat dia ada di kuadran berapa, nilai fungsinya itu perbandingan trigonometrinya di sana positif atau negatif, itu aja. Tapi ingat nanti di depannya ini dia positif atau negatif, itu harus kamu perhitungkan juga. Bisa? Bisa. Yuk berikutnya. 150 derajat berarti 6 sin 450 ya. Kali 3, 6 sin 450. Kalau lebih dari satu putaran, rubah saja. 360 plus berapa? 90 ya. Udah. Ini gampang untuk yang lebih dari sin 91 berarti dia positif di sini. Udah menentukan tandanya sudah bisa dipahami. Sudah ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, tinggal pada di mana dia bertanda positif,
itu adalah monoton naik, bertanda negatif itu monoton turun. Jadi kalau interval naiknya berarti interval naik yang pertama berarti di sini. Dari 0 derajat sampai 60 derajat. X ada tengah-tengah. Ini tandanya sama dengan ini. Ada sama dengan ini kurang dari. Kemudian di sini lagi. Dari 120 derajat sampai 80 derajat. Ini bolong berarti kurang dari, maaf ini belum diisi ya. Karena batas kita kan sampai 180-nya termasuk. Nah, itu interval naik, interval turun. Interval turunnya berarti hanya 60 sampai 120 derajat. Kurang dari ini. Nah, udah ini kemonotonan naik turun. Bisa dipahami dulu? Bisa. Berarti pertanyaan yang tadi tinggal kita ke kecekungan. Untuk di LKS kecekungan itu ada di halaman 63. Di yang hadir di sini sudah semua punya LKS ya? Saya punya. Kebetulan ada itu di PS1 Tirka salah beli LKS dia, kalau ada yang berminat bisa beli LKS-nya Tirka. Dia kan dapatnya matematika wajib, tapi belinya matematika peminatan. Bagi yang berminat. Ayo kita ke kecekungan. Untuk kecekungan fungsi, di sini kita akan gunakan turunan kedua. Prosesnya sama dengan kemonotonan, hanya kita akan gunakan turunan kedua. Kita ke kecekungan. Kita akan masih gunakan yang tadi. X-nya kita min 2 cos 2X. F aksen turunan pertama kita sudah punya 3X ya. 6 sin 3X. 6 sin 3X. Turunan kedua, tinggal kita turunan pertama turunkan lagi sekali. Berarti 18 cos 3X. 6. 6, nah pelan-pelan boleh. 6 kali 3 cos 3X. Kali 3 kali cos 3X. Nah, di 18 cos 3X. Nah, kemudian kembali kita cari saja. Pembuat nolnya berarti turunan keduanya sama dengan 0. Maka 18 cos 3X sama dengan 0. Berarti cos 3X sama dengan 0. Nah, cos berapa? 0? 90. Nah, 90 derajat.
Berarti yang pertama 3X sama dengan 90 derajat plus K kali 360. Seperti biasa. Ingat beda nanti cos sama sin ya. Kalau cos A plus K kali 360 dan min A plus K kali 360. Kalau tadi sinnya A plus K kali 360 dan 180 min A plus K kali 360. Kalau lupa bisa lihat catatan di kelas 11 lagi. Atau kalau tidak salah, Ibu pernah bagikan videonya ya? Waktu kelas 11 Ibu lupa ya. Jadi di sini X-nya akan sama dengan 30 derajat plus K kali 120 derajat. Maka X sama dengan X1-nya 30, 30 derajat. Kemudian X2 150, 150. Bisa X3 di sini? Kalau K-nya 270 jadi. berarti tidak bisa. Kita hanya sampai 180 ya. Nanti tergantung lihat-lihat batas yang diminta ya. Ya. Yang kedua berarti 3X sama dengan min 90 derajat plus K kali 360 derajat. X-nya min 30 derajat plus K kali 120 derajat. Berarti X3, X1, X2, X3 berapa? 90. 90 derajat. X4 210 nggak bisa. 210 ya, nggak bisa berarti udah sampai sini saja, tinggal masuk ke uji. Berarti 0 derajat, ingat plus 80 derajat. X1 nya 30 derajat, X yang kedua 90 derajat, yang ketiga 150 derajat. Nah, yuk mau ambil berapa? Yuk, berapa? Dari 0 sampai 30 mau ambil berapa? Sama kayak tadi, coba kita tidak perlulah harus yang istimewa gitu. Yuk. Berapa mau diambil di sini? 15 mungkin. 15 derajat boleh di sini? 45. 45 ya. Yuk. 120. Di sini berapa? Di antara 150 sampai 180. Kita mau ambil berapa di sini? 160, Bu. Boleh, kita coba. Ayo, yang kita hitung adalah nilai turunan keduanya. Nah, berarti ini menjadi turunan keduanya 18 cos 3 kali 15. Berarti 18 cos. Terus 45. Nah, cos 45 di kuadran 1, kuadran 1 dia positif, berarti di sini Positif. nah, berikutnya 45 derajat. 18 cos 3 kali 45 derajat. Berapa ini? Cos 135. 135 ada di kuadran 2. Cos di kuadran 2. Negatif. Negatif. Berarti ini negatif. Terus 120 derajat. 18 cos 360 jadinya ya. Iya. Cos 360. 0. Nah, 1
Satu, hati-hati. Mani ngitung melang nah. Satu berarti positif ya. 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 Nah. Kemudian 160 derajat. 18 cos 3 kali 160 derajat. Cos berapa jadinya nih? 480. 480 derajat berarti 18. 120 Iya, 120 derajat di kuadran 2, cos kuadran 2. negatif. Ini ya udah. Lebih dari yang positif cekung ke atas, yang negatif cekung ke bawah. Sama aja. Berarti kalau cekung ke atas dari 0, 30, 90 sampai 150. Ibu ambil sedikit. Cekung ke atas. Mirip kemonotonan ini. Yang pertama dari 0, 30 derajat. Ini. Nah, kemudian 90 sampai 150 derajat. X. Cekung ke bawah. Dari 30 derajat sampai 90 derajat. Dan 150 derajat sampai 180 derajat. Udah. Gimana? Bisa enggak? Kalau sudah paham, enggak sulit kok. Jalan aja turunan pertama, turunan kedua, pengujian. Jadi nanti paling kalau diuji mungkin di pengujian kita enggak perlu sampai tahu nilainya berapa, paling enggak kita tahu dia di sana negatif atau positif. Perhitungkan lagi dengan yang koefisien di depannya. Bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Semoga besok gak kekurangan waktu, Bu. Iya. Oh, Berapa ini soalnya, Bu? iya hampir ini dah. Hampir yang semua yang kita bahas ini. Terbagi jadi 4 soal. Nah, soal. Satu soal 25 menit. Paling yang memerlukan waktu banyaknya anak-anak di sini, di aplikasi ini, menentukan mana turun, di mana dia cekung, yang itu. Kalau untuk turunan sama nilainya itu kan enggak memerlukan waktu banyak. Gradien garis singgung juga enggak memerlukan waktu banyak kan. Kita sambil ngobrol ini enggak sampai 1 jam kok. Udah lengkap semua. Gimana? Tutario baru join. Aduh. Ampura Bu, pakainya habis Bu, baru on. Enggak, enggak apa-apa. Ibu sudah rekam ini, ntar Ibu kasih man. Ibu. Tapi kalau rekamannya kamu banyak gangguin sip 1 ya pagi. Tapi jam kedua ya. Iya, Bu, jam kedua. Iya, Bu. Ntar Ibu coba. Kalau Ibu mentah langsung kirim ke Drive, linknya Ibu kasih. Mana lebih banyak kamu ngabisin kuota atau mesti Ibu upload ke YouTube dulu?
Apa Itu berarti link? nggak apa-apa Bu. Kuotanya full nih baru beli. Oh, kuotanya. Anjay. Guys. Iya, 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 iya. Ntar tunggu ini Ibu tunggu Ibu upload dulu baru Ibu bagikan linknya ya. Ya, Bu. Iya Bu. Gini. Masih ada lagi? Tut Arya. Ada yang tanyakan Tut? Yang model ini Ibu enggak akan apa namanya untuk absensi itu enggak. Cuman bagaimana Ibu melayani anak-anak pokoknya biar hasilnya semaksimal mungkin itu saja. Udah? Nggak ada lagi? Udah, Bu. Semoga lancar besok. G. Kalau sudah apa namanya jalannya diketahui pasti bisa kok. Masalah angka kan bisa diotak-atik saja. Nih kalau tidak Ibu akhiri dulu nih ya atau anak-anak yang mau meninggalkan. Sebentar. Iya, Bu. Semua. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama.